Coba kamu bayangin kamu anak umur 6 tahun, hari pertama masuk SD. Waktu anak-anak lain rame baris di halaman, kenalan sama teman baru, deg-degan nunggu kakak OSIS ngomel-ngomel, kamu malah sendirian, nggak ada barisan, nggak ada temen, nggak ada rebutan tempat duduk, cuma kamu, satu-satunya murid baru yang ikut MPLS. Dan ini bukan cerita fiksi, ini nyata, terjadi di SDN Kauman 27 Solo. Namanya Abrizam Wahyu Irtaza, bocah satu-satunya yang daftar di sekolah itu tahun ajaran 2020 2026. Sekolahnya nggak jelek, gurunya juga semangat, malah MPLS tetap dilaksanain penuh 5 hari. Tapi, suasananya sepi banget. Dan kita harus jujur, ini bukan salah anaknya, bukan salah gurunya juga. Ini soal sistem, soal zonasi. Sekolah itu lokasinya di pusat kota, dekat alun-alun dan pasar. Tapi justru itu masalahnya, nggak ada banyak rumah warga di sekeliling situ, karena sistem zonasi yang sekarang mewajibkan daftar sekolah sesuai wilayah domisili, otomatis sekolah-sekolah di tengah kota yang nggak punya penduduk sekitar jadi nggak kebagian murid. Padahal dulu sebelum zonasi sekolah ini cukup ramai. Sistem ini memang awalnya bagus buat pemerataan pendidikan. Tapi faktanya, nggak semua wilayah punya kondisi yang sama. Dan kalau sistem dipaksakan rata, ya jadinya kayak gini, sepi murid. Satu sekolah cuma dapat satu siswa. Ironisnya lagi, sekolah yang sepi malah makin dijauhi orang tua karena dianggap nggak layak, padahal bisa jadi justru tempat terbaik buat anak belajar lebih fokus dan tenang. Jadi, apa kita biarin sekolah-sekolah ini pelan-pelan tutup sendiri? Nggak bisa dong. Harus ada evaluasi dari pemerintah daerah soal sistem zonasi, terutama di wilayah-wilayah unik kayak ini. Kasih fleksibilitas. Buka ruang agar murid dari luar zona bisa daftar ke sekolah yang secara geografis emang butuh. Sekolah juga jangan diam. Bangun komunikasi digital, buat konten. Tunjukin bahwa mereka hidup dan layak jadi pilihan. Karena pendidikan bukan soal jumlah, tapi soal kesempatan.